Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oktaviani Arianto dari Program Studi Perdagangan Internasional. Nomor pokok mahasiswa saya 4232110025. Di sini saya akan menjelaskan tentang adaptasi belajar mengajar di era pandemi dengan cara baru. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia pertemuan ke-12. Yang pertama kita akan bahas adalah latar belakang mengapa mulainya pembelajaran secara online. Kita sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari manusia melakukan aktivitas dengan berbagai macam jenisnya. Salah satunya adalah bersekolah. Sudah dari kecil manusia melakukan aktivitas pergi ke sekolah ini. Bahkan suatu aktivitas ini sudah menjadi rutinitas yang bahkan menjadi sebuah kewajiban. Karena ini untuk memenuhi ilmu dan mendapatkan teman. Di dalam sekolah juga kita bisa mendapatkan suatu ilmu yang luas. Lalu kita di sekolah dituntut aktif dalam kegiatan yang ada di sekolah. Tentunya hal ini membuat sekolah sangat menyenangkan karena kita dapat bersosialisasi bebas bersama teman-teman. Namun sangat disayangkan, akhir-akhir ini semenjak pertengahan 2020 di belahan dunia manapun sedang terjadi peristiwa yang kita sendiri tidak inginkan, yaitu terjadinya penyebaran sebuah virus COVID-19. Di awal adanya COVID-19 ini, lembaga pendidikan mengeluarkan surat edaran belajar dari rumah. Jadi, kita belajar dari rumah, tidak di sekolah seperti biasanya. Nah, karena hal ini, instansi pendidikan terpaksa harus beradaptasi dengan cara belajar yang baru, menggunakan metode e-learning. Dengan cara online yang kita dapat mengaksesnya menggunakan internet. Sebagian internet ini didapatkan dari instansi pemerintah agar mempermudah belajar mengajar. Tentunya ini menjadi cara baru dan cukup sulit untuk dilakukan karena warga Indonesia sendiri tidak memiliki kebiasaan sekolah online sebelumnya. Selain itu, para guru dan murid diharapkan aktif menggunakan media sosial sebagai sarana belajar mengajar. Tujuannya agar guru dan murid dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang sekarang ini semakin maju, juga untuk mengurangi adanya penyebaran virus COVID-19. Di slide selanjutnya, di poin pertama ada aktivitas belajar mengajar saat pandemi. Pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia mengakibatkan semua aktivitas di berbagai sektor menjadi terganggu. Salah satunya yang terkena dampaknya adalah sektor pendidikan. Karena semua instansi pendidikan harus menyikapinya dengan hati-hati, karena belajar mengajar sangat dibutuhkan perhatian yang khusus. Lembaga pendidikan dan pemerintahan awalnya membuat surat edaran serta pengumuman yang sekarang disebarkan melalui internet, yang tentunya akan mudah diakses. Sekolah akan dilakukan secara online. Di sini sekolah online sesuai jadwal, namun hanya saja cara melakukannya di rumah, tidak di sekolah. Umumnya instansi pendidikan menggunakan Zoom atau Google Meet untuk menjelaskan materi kepada para murid. Bahkan di kuliah pun melakukan webinar maupun seminar lebih mudah melakukan Zoom atau Google Meet. Jika Zoom dan Google Meet untuk melakukan panggilan, maka ada Google Classroom untuk mengumpulkan tugas. Lalu ada pula lembaga sekolah yang membuat desain e-learning sendiri untuk memudahkan para murid mengaksesnya. Lanjut ke poin kedua, yaitu cara beradaptasi sekolah online. Sekarang menuntut ilmu sudah mulai terbiasa melakukannya secara online melewati e-learning. E-learning ini dinilai lebih mudah dan efektif, serta sekolah online ini bisa memutus penyebaran COVID-19. Bahkan tak jarang, dalam memakai e-learning, kita juga harus menggunakan media sosial. Di media sosial ini, kita bisa menggunakannya sebagai sarana belajar mengajar. Nah, dalam media sosial ini kita dapat mendapatkan sebuah informasi secara mudah. Selain secara mudah juga
informasi yang kita dapatkan bisa bervariasi. Namun, kurangnya dari media sosial ini adalah jika kita tidak bisa menyaring informasi dengan teliti dan memisahkannya yang baik atau yang buruk, maka segala informasi yang belum tentu benar faktanya dan belum tentu akurat bisa mudah dipercaya oleh kita. Memang, media sosial memudahkan segalanya, salah satunya mendapatkan teman di sana. Pengguna juga harus berhati-hati karena banyak kejahatan di media sosial. Contohnya peretas akun, yang sekarang marak sekali dibicarakan. Selain itu, kebanyakan menggunakan media sosial untuk mengerjakan tugas membawa efek yang kurang baik. Saat kita akan memposting tugas, tanpa sadar kita melihat berita lain yang lebih menarik daripada tugas. Nah, tugas yang harus kita kerjakan, malah kita tunda-tunda. Kita jadi tidak konsisten melakukannya. Di poin terakhir ini ada penerapan sekolah online. Hampir 2 tahun sudah sekolah online ini dilaksanakan di Indonesia. Pemerintah belum memutuskan adanya sekolah tatap muka kembali di sekolah seperti keadaan sedia kala seperti dulu. Pemerintah masih mengawasi dan ditakutkan adanya resiko penyebaran COVID-19. Maka sekolah hanya dibatasi. Nah, penerapan sekolah online saat ini bermacam-macam. Yang pertama, ada sekolah yang masih full online, lalu ada sekolah yang seminggu sekalinya ke sekolah atau 2 kalinya ke sekolah. Nah, selama ke sekolah itu ada yang offline. Saat offline itu juga masih ada yang online. Jadi sistemnya akan hybrid, di dua, jadi online dan offline. Nah, adanya offline ini agar memudahkan para guru dan juga murid tidak kebingungan saat menjalani materi yang disampaikan melalui online di kelas. Tetapi karena pada saat itu masyarakat Indonesia tidak terbiasa juga belum siap dengan keadaan ini, Indonesia mengalami learning loss, yang artinya selama 2 tahun ini pengamat pendidikan mengatakan berkurangnya pengetahuan dan keterampilan secara akademis. Keadaan ini memperlihatkan bahwa siswa dianggap kehilangan pembelajaran atau tidak belajar apa-apa dalam kurun waktu 2 tahun ini. Mungkin ini disebabkan oleh para siswa-siswi juga guru yang kebingungan untuk mengatasi komunikasi di sekolah. Learning loss ini juga disebabkan oleh para murid yang sudah mendapatkan materi dari guru, kesulitan untuk mencontohkan atau melakukan kegiatan pembelajaran untuk diterapkan di sehari-hari. Karena akses yang sekarang ini menyulitkan para siswa atau siswi, juga guru hanya bisa melakukan aktivitas di rumah saja dan tidak bisa dilakukan di lingkungan sosial. Hal ini sebenarnya amat sangat disayangkan karena menunjukkan bahwa pendidikan di Indonesia masih belum siap dengan kelas online ini. Nah, di slide terakhir ini di penutup berupa kesimpulan dan juga saran. Di keadaan pandemi saat ini, para tenaga pendidikan dan murid sekolah dipaksa beradaptasi dan berteman dengan teknologi agar tidak ketinggalan dalam pemanfaatan teknologi karena tidak memungkinkannya melakukan sekolah tatap muka yang disebabkan oleh adanya virus COVID-19. Maka cara belajar mengajar harus dikemas dengan cara yang baru, yaitu dengan pemanfaatan teknologi yang ada, seperti membuat e-learning, lalu mendownload sejumlah aplikasi untuk mendukung cara belajar mengajar yang lebih memadai dan lebih baik. Orang tua dan guru harus ikut serta mengawasi belajar mengajar siswa di rumah dengan mengadakan Zoom atau Google Meet melakukan rapat agar orang tua bisa mengawasi anaknya belajar mengajar dan juga lebih mudah memahami materi yang ada. Guru juga harus melakukan rapat agar bisa mengkoordinasi para muridnya untuk melakukan